Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin salah satu makanan instan yang kalian juga udah tahu judulnya, yaitu mie instan. Kenapa gue mau ngomongin mie instan? Karena gue suka banget sama mie instan. Gue seneng mie sih pada umumnya, mau mie ayam, mie wonton, terus kue tiaw bentuknya juga gue suka, ramen, ramyeon, apapun itu gue suka banget, mie godok, gue suka banget. Tapi yang jadi masalah adalah gue nggak bohong kalau misalkan mie instan itu kayak ada zat kecanduannya cuy buat gue. Gue seneng banget makan mie instan, apalagi merek-merek lokal kayak Indomie, mie sedap, enak bener. Apalagi kalau gue udah tambah telur, tambah cabe, tambah sawi, racik sendiri, enak banget. Masalahnya, setiap gua mau ngeliat kayak kandungan dari mie, gua ngeliat aduh natriumnya sampai 1000-an. Takut gua. Padahal kayak gua denger tuh per hari setidaknya seorang butuh mungkin hanya 2000-an natrium. Tapi Indomie tuh bisa mencapai sampai hampir dari setengah kebutuhan natrium sehari-hari, alias gue jadi takut cuy. Lagi kalau misalkan gue makan indominya mungkin gak pakai telur atau sayur, gue makin takut kayak gak ada protein, gak ada vitamin dari sayur, anjir cuma karbonya juga banyak lagi kalorinya. Makanya nih gue mau iseng nyari sebenarnya kalau secara medis berapa sih batas makan indomie atau mie instan pada umumnya. Jadi ini gue ambil dari Alo Dokter. Alo Dokter tuh sampingnya ada logo Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi gue lumayan percaya lah sama Alo Dokter ini. Apalagi sama dokter yang ngasih statement. Karena kalau udah dokter, udah ada sumpah dokter. Jadi insya Allah mudah-mudahan informasinya akurat dan emang bermanfaat. Terus ada yang nanya, namanya Anto, terus dia nanya, halo dok, mau nanya batas aman frekuensi makan mie instan berapa kali dalam sehari atau seminggu atau sebulan ya dok, terima kasih. Terus dijawab sama namanya dokter Dani. Ini tanya jawab berlangsung pada tahun 2019, tapi menurut gue tetap relevan sampai sekarang. Kayak dijawab sama dokter Dani, halo Anto, lucu banget ya jawabnya juga halo. Namanya juga Alo Dokter. Jadi bukan halo tapi alo, itu jadi sebuah trademark atau ciri khas dari Alo Dokter ini. Gue nggak disponsor atau dibayar BTW. Jadi ini emang sumber yang gue pakai aja. Terus kata dokter Dani, mengonsumsi mie instan sebaiknya tidak terlalu sering. Yes. Tidak ada aturan baku mengenai batasan konsumsi mie instan secara medis. Jadi nggak ada ya guys. Kalau misalkan makanya kayak kita mungkin nonton mukbang, terus mukbangnya makan mie samyang sampai banyak, terus dia nggak kenapa-napa. Ya mungkin emang tubuhnya resisten kali atau kuat atau ya karena dia nggak sering-sering banget. Jadi nggak ada efek yang signifikan. Cuma ya intinya dari dokternya sendiri pun juga bilang tidak ada aturan baku. Namun, tetap sebaiknya tidak terlalu sering konsumsi mie instan. Karena mengonsumsi mie instan terlalu sering dapat menyebabkan berbagai penyakit. Seperti satu, misalnya gangguan pencernaan, kurang nutrisi. Nah ini kayaknya awal tipes nih. Kayak temen-temen yang mungkin ngekos, terus bikin mie instan. Karena mie instan jadi opsi makanan yang paling affordable, yang paling bisa dijangkau. Terus nggak ada protein-protein lain. Um, ada risiko untuk terkena penyakit ini. Terus dia juga bilang hingga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Setahu gue sih tekanan darah tinggi itu juga disebabkan oleh tingkat natrium atau garam yang tinggi di tubuh. Selain itu, mie instan juga mengandung pengawet yang tinggi dan juga kadar MSG atau monosodium glutamat yang tinggi. Mungkin sebaiknya konsumsi mie instan cukup 1 kali dalam 2 minggu ya. Jika Anda hendak konsumsi mie instan, tambahkan sumber protein seperti telur.
Disarankan agar Anda mengonsumsi sumber makanan yang sehat, konsumsi cukup sayur dan buah, dan minum cukup air putih. Semoga bermanfaat. Wah, terima kasih Dokter Dani. Ini sangat bermanfaat. Jadi kalau kata Dokter Dani ya, gue nggak tahu kalau dokter lain, nanti kita bisa cek. Dia bilang konsumsi mie instan cukup 1 kali dalam 2 minggu. Jadi dijeda. Gue pas baca tuh kayak lumayan tersentil karena gue sempet membatasi diri dengan makan Indomie tuh 1 kali per minggu. Tapi gue bisa bilang kalau meskipun gue makan Indomie per minggu, gue tuh bumbunya selalu dikurangin, entah mungkin jadi setengah atau kayak dikurangin sekian, tapi gue nggak bener-bener full pakai bumbu Indominya. Yaudah, kita coba baca kali ini dari Hello Sehat. Hello Sehat juga ada logo Kementerian Kesehatan Republik Indonesianya. Jadi gue anggap oke, ini sudah cukup dipercaya. Harusnya sumber-sumber yang ada di sini oleh rakyat Indonesia, walaupun sekali lagi kita tidak boleh percaya 100%, tapi kalau untuk saran kesehatan gue percaya-percaya aja. Jadi artikel ini ditulis oleh Dwi Ratih Ramadhani dan ditinjau secara medis oleh Dr. Andreas Wilson Setiawan. Dr. Andreas ini adalah dokter umum. Terus artikelnya berjudul "Makan mie setiap hari berdampak buruk bagi kesehatan". Yang mana pasti iya, apalagi tadi kita sudah mendengarkan kata-kata dari Dr. Dani terkait risiko yang dapat terjadi kalau kita banyak makan mie instan. Terus di sini tuh ditanya, apakah boleh makan mie instan setiap hari? Terus dijawab gini, mengonsumsi mie instan mungkin bisa jadi alternatif saat lapar karena mudah dimasak dan murah. Aduh, bener lagi. Aduh, namun mie instan sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari. Pasalnya, mie instan merupakan jenis makanan ultra proses yang memiliki kandungan lemak jenuh. Lemak jenuhnya tinggi, pengawet, dan juga natrium atau garam yang tinggi. Kita cek ya, juga di artikel lain terkait natrium yang juga ditinjau oleh Andreas Wilson Setiawan. Intinya tuh bukan cuma Indomie sebenarnya yang punya kandungan natrium tinggi, tapi juga makanan kemasan lain-lainnya. Kenapa makanan kemasan ini juga tinggi akan natrium? Karena adanya natrium ini bisa berguna sebagai pengawet dan penyedap makanan kemasan. Jadi emang kita harus selalu hati-hati sama yang kayaknya enak di awal. Karena bisa jadi lama-kelamaan justru malah jadi buruk bagi kita. Jadi nggak enak buat badan kita. Dan ini ya, gue lihat contohnya bukan cuma Indomie cuy. Kayak makanan-makanan snack-snack, snack-snack ringan yang kriuk-kriuk gitu, itu juga harus hati-hati banget. Ini bilang nih, makanan tergolong tinggi natrium, jadi kita agak menyelam sedikit selain ngomongin mie instan. Dia ngomong mie instan setidaknya 1.500 mg sampai 2.300 mg. Sedangkan di artikel yang sama juga bilang, kebutuhan natrium orang dewasa di Indonesia menurut angka kecukupan gizi adalah 1.500 mg. Oh my god, satu mie instan tuh udah melampaui kebutuhan sehari-hari, alias bahaya banget cuy. Makanya kalau sering-sering, gue pun juga jadi takut sendiri karena gue juga lumayan sering, nggak sering sih alhamdulillah untuk beberapa bulan terakhir gue nggak sesering itu, cuma kayak gue jadi takut. Terus dia bilang nih, ini juga gue juga agak takut. Dia bilang saus sambal, saus tomat, saus tiram, mayones dan sebagainya 1.200 mg per 100 gram. Tapi ini gue agak tenang sih, karena kan kalau saus paling cuma sedikit ya kita naruh di makanannya, nggak 100 gram juga cuy, gile kali Bo. Terus habis itu dia bilang daging olahan, mungkin kornet ya lebih dari 800 mg per 100 mg dan minuman kemasan sekitar 700 mg per 200 mg. Ternyata minuman kemasan juga, jadi kita harus selalu berhati-hati. Kita akan coba kembali ke artikel Hello Sehat yang tadi ya. Ini seru banget nih pengetahuan tentang natrium, gue juga jadi lebih tahu dan gue tentu akan lebih berhati-hati.
Terus dia bilang gini nih, tadi kan terakhir ngomongin natrium yang tinggi. Terus ini yang bikin gue juga lumayan takut, menurut situs Labor's Health and Safety Fund of North America. Jadi ini kayaknya sebuah badan yang ngomongin tentang kesehatan para pegawai, mungkin Labor's Health dari daerah Amerika Utara. Gue nggak tahu apakah Amerika Serikat aja atau Kanada aja atau dua negara tersebut. Konsumsi makanan ultra proses dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti obesitas hingga kanker. Aduh, takut. Ya Allah. Oke. Terus dia bilang gini nih, kekurangan-kekurangannya. Satu, kekurangan nutrisi. Kenapa? Karena mie instan sebenarnya mengandung karbohidrat tinggi, tapi kandungan serat, protein, vitamin, dan mineral di dalamnya tergolong sangat minim. Nah, emang mie instan ini akan bikin kita kenyang, tapi secara nggak langsung tubuh kita jadi kekurangan nutrisi, cuy. Karena kandungan zat gizi makro dan mikronya tidak seimbang. Kalau kata Hello Sehat ini, gue kurang paham sih sebenarnya zat gizi makro dan mikronya apa. Cuma maksudnya adalah mungkin zat-zat yang tadi udah disebut seperti protein, vitamin, dan mineral. Padahal katanya dia nih, tubuh Anda atau tubuh kita memerlukan zat gizi makro lain seperti protein dan lemak sehat, bukan lemak jenuh, sebagai sumber energi dan pembentukan massa otot. Dan semakin kita punya massa otot kan metabolisme tubuh kita juga akan semakin baik. Masalahnya nih cuy, udah kita makan Indomie mulu, kagak ada massa otot yang terbentuk, terus metabolisme kita jadi jelek, tapi kita ngisinya dengan makanan-makanan buruk juga. Alias, aduh, kita membuat efek bola salju yang sangat buruk pada tubuh kita. Gue jadi lumayan takut. Terus dua, memicu pertambahan berat badan. Jadi, karena mie instan ini makanan tidak sehat, kalorinya cukup tinggi, dia ngambil dari data American Journal of Lifestyle Medicine, walaupun gak cuma ngomongin mie instan, dia bilang 71% masyarakat Amerika Serikat mengalami obesitas yang diakibatkan oleh konsumsi makanan olahan dan ultra proses. Termasuk tentunya mie instan. Dan emang mie instan ini juga tadi udah dibilang kandungan lemak jenuhnya memberikan rasa enak dan ketagihan. Jadi emang sekali lagi yang enak, yang bikin nagih bisa jadi akan memberikan rasa sakit di jangka panjang. Jadi kalau ada peribahasa yang ngomong berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, ini kita berenang ke tepian dulu, abis itu berakit-rakit ke hulu kali ya. Capek coy. Terus dia bilang abis itu tekanan darah naik karena asupan garamnya itu tinggi banget. Emang kandungan natrium atau garam yang tinggi akan berpengaruh pada masalah tekanan darah. Nah makanya nih, mungkin yang tekanan darahnya tinggi nih kebanyakan makan mie mungkin guys. Jadi cobalah kita perhatikan tekanan darah kita dan juga konsumsi mie instan kita. Terus dia juga bilang 4, menimbulkan masalah pencernaan. Dan kalau kata dokter Andreas ini, bukan kata dokternya sih, maksudnya kata artikel yang ditulis oleh Dwi Ratih dan ditinjau oleh dokter Andreas ini, gue scroll dulu, mie instan ini membutuhkan waktu 1-2 hari agar bisa tercerna dengan sempurna. Karena dimakan setiap hari, karena sulit kan dicernanya, lama-lama tuh mie instan akan menumpuk. Takut. Dan karena proses mencernanya jadi terganggu, ini dapat mengganggu penyerapan zat gizi lainnya pada tubuh. Jadi banyak banget efek domino yang terjadi kalau kita terlalu sering atau terlalu banyak makan mie instan, cuy. Terus ini nomor 5, memicu sindrom metabolik. Gue baru dengerin, sindrom metabolik ini apa? Kita baca aja langsung. Sindrom metabolik adalah beberapa kondisi gangguan kesehatan yang terjadi bersamaan dan dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, hingga stroke. Waduh! Ini ada penelitian yang menyebutkan konsumsi mie instan setidaknya 2 kali seminggu dapat meningkatkan risiko sindrom metabolik sebesar 68%. Takut. Aduh, oke. Takut.
Gue yang baca, gue yang takut. Oke, ini selanjutnya, chapter selanjutnya dari artikel ini cukup menenangkan sih. Dia ngasih subjudul Aturan Makan Mie yang Sehat. Dia bilang, kita coba pahami aturan makan mie instan yang sehat berikut ini. 1. Batasi konsumsi mie instan, misalnya seminggu sekali. Agak berbeda dengan artikel yang ada di Alo Dokter tadi, karena di Alo Dokter tadi bilangnya 2 kali. Seminggu. No, sekali 2 minggu. Tapi intinya kita harus batasi sih. Tapi emang menurut gue, ya udah deh gue cari aman. Sekali 2 minggu. Terus 2, baca label kemasan makanan dan pilih mie instan yang kandungan natriumnya lebih kecil. Ini gue setuju, tapi kita juga harus selalu berhati-hati ketika kita baca label kemasan makanan. Karena gue pernah tuh beli minuman, jelly, terus gue lihat, wih gulanya cuma dikit nih, kayak cuma 2 gram, 2 gram. Tapi pas gue coba, anjir manis banget. Kayaknya ya guys, emang gulanya dikit. Tapi pemanis buatan lainnya banyak banget. Oke, gue abis mau nyedot dikit tuh jelly, gue langsung kayak gue nggak mau minum lagi, gue takut. Karena manis banget, takut. Dan hal yang terlalu manis dan ngasih rasa enak yang terlalu banyak tuh justru malah serem sih buat gue, kayak gue nggak tahu efek selanjutnya apa. Jadi gue lebih berhati-hati juga. Makanya kita harus selalu berhati-hati juga sama label makanan guys. Terus 3, tambahkan sayur dan sumber protein hewani. Nah, alhamdulillahnya ini selalu gue lakukan ketika gue masak Indomie. Jadi entah gue tambah telur, atau tambah sawi, atau toge, atau sayuran, atau bentuk protein lainnya agar gue tidak makan makanan kosong yang hanya kebanyakan karbohidrat. Terus dia bilang, bila perlu gunakan hanya sebagian bumbu dan kurangi porsinya. Ini gue setuju banget, karena gue juga selama ini juga mengurangi bumbu, jadi nggak terlalu asin juga. Kadang gue tambah cabai sendiri, jadi dari cabai yang alami itu bisa menambahkan rasa gurih pada mie-nya. Terus karena ini kan bilang kurangi porsinya, gue juga kalau setiap bikin mie, gue selalu nawarin orang rumah gue mau makan juga nggak? Alias, ya kita sama-sama merasakan rasa enak. Nggak bohong, mie instan tuh enak banget. Apapun mereknya, apalagi dari Indonesia. Tapi, ya dengan porsi yang pas. Nggak kebanyakan. Terus dia bilang, sebaiknya Anda menghindari makan mie instan setiap hari. Gue setuju. Jadi, itu aja sih guys dari gue. Dan sebelum gue tutup, gue mau mengambil kesimpulan kalau untuk gue sendiri, setidaknya gue mungkin akan tetap makan mie instan, tapi gue mencoba banget untuk mengurangi mie instan kalau nggak perlu-perlu banget. Karena kadang tuh kalau lagi hujan, atau kalau lagi ngamuk, tuh mie instan bisa menjadi pelarian yang sangat menyenangkan. Gue nggak bohong, mungkin teman-teman juga punya pengalaman serupa ya. Karena enak banget cuy, rebus dikit. Wah, aduh, gue ngebayangin aja udah enak banget. Tapi di sisi satu, gue tuh juga cara untuk mengurangi gue makan mie instan itu adalah dengan cara melihat menu-menu di YouTube, kayak gimana cara bikin mie yang lebih natural, yang juga tapi enaknya sama kurang lebih seperti Indomie. Emang agak effort, tapi ya demi kesehatan kita, kadang kita harus lebih effort. Itu aja sih. Thank you yang udah nonton sampai titik ini dan dengerin gue ngoceh perihal mie instan. Semoga bermanfaat. Dan kalau berkenan boleh banget langsung share di kolom komentar, entah soal pendapat atau nggak setuju atau gimana. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!